Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Almatin dengan nomor induk mahasiswa 20200510510252. Saya Belia Putri Rezeki Korompot dengan NIM 202005110199. Muhammad Bigdat 20200510328. Nama saya Rena Melosa, saya dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 20200510310316. Saya Muhammad Devran Alfi Guntur dengan nomor induk mahasiswa 20200510310. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang SDGs Quality Education dari program yang disepakati di forum PBB. Maka SDGs memiliki 17 tujuan dan 165 sasaran pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasi oleh 193 anggota PBB. Pada siding umum ke-70 dari 17 tujuan, maka salah satunya tentang kualitas pendidikan yang bersifat pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Mengacu pada program pembangunan nasional dalam agenda internasional, yaitu pembangunan pada abad milenium yang diikuti oleh 189 negara termasuk bangsa Indonesia, dan akan masuki tahap akhir evaluasinya pada tahun 2015. Nah, tujuan SDGs Quality Education di Indonesia, tujuan pendidikan akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan hingga 2030 berdasarkan arahan dari forum PBB. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan mengacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam SDGs, terutama untuk menangkal peningkatan angka kemiskinan. Pendidikan Indonesia merupakan bagian dalam amanah konstitusional UU 1945. Untuk itu pemerintah wajib melaksanakan pendidikan dengan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Selebihnya saya serahkan kepada Saudari Belia Putri. Baiklah, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur. Nah, untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua, menegaskan kembali bahwa keyakinan pendidikan adalah salah satu sarana paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fakta serta angka quality education. Pertama, pendaftar di pendidikan dasar di negara-negara berkembang telah mencapai 91%, tetapi 57 juta anak-anak tetap sekolah. Kedua yaitu lebih dari separuh dari anak-anak yang belum bersekolah hidup di sub-Sahara Afrika. Ketiga, diperkirakan 50% dari out of school adalah anak-anak sekolah usia sekolah dasar hidup di daerah yang terkena dampak konflik. Dan yang keempat yaitu 103 juta pemuda di seluruh dunia tidak memiliki keterampilan keaksaraan dasar dan lebih dari 60% dari mereka adalah perempuan. Selanjutnya dipersilakan kepada Mikdad. Quality Education di Indonesia. Pendidikan merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Dalam pendidikan memerlukan sistem pendidikan yang berkesinambungan dari sektor pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terlebih, saat ini pendidikan Indonesia semenjak kepemerintahan Jokowi JK menerapkan birokrasi khusus di Kementerian Pendidikan, yang mana sistem pendidikan dasar hingga menengah dipisah dengan pendidikan perguruan tinggi. Saat ini telah dilakukan keefektifan kerja sehingga berdampak pada kualitas pendidikan. Mekanisme sistem pendidikan di Indonesia justru menimbulkan kesenjangan dengan nilai-nilai kreativitas.
Berdasarkan realitas saat ini menunjukkan orang Indonesia semakin berpendidikan tinggi, semakin independen. Banyak pengusaha di Indonesia berpendidikan rendah, semakin berani berusaha. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan di Indonesia, semakin independen. Pendidikan bertumpu kepada kreativitas, kualitasnya semakin mudah untuk meningkatkan industrialisasi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program pencapaian pendidikan untuk semua. Pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas yang ditempuh antara lain melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan cakupan pada tahun 2011 besar 42,1 juta orang. Namun dilihat dari dunia pendidikan di Indonesia, maka memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan, diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru sendiri. Kemudian peran pemerintah daerah dalam menyukseskan SDGs Quality Education ialah salah satu program dari 17 program SDGs yang memiliki tujuan menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif serta merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang bagi hak hayat semua orang. Tujuan ini diperkuat dalam UU RI 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, SDGs diformulasikan secara bersama pada tingkat global dalam beberapa aspek, bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, peran kualitas pendidikan dalam SDGs terhadap perubahan sosial. Pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Abad globalisasi telah menyajikan nilai-nilai baru, pengertian baru, serta perubahan-perubahan di seluruh ruang lingkup kehidupan manusia yang waktu kedatangannya tidak bisa diduga-duga, sehingga dunia pendidikan merasa perlu untuk membekali diri dengan perangkat pembelajaran yang dapat memproduksi manusia zaman sesuai dengan atmosfer tuntutan global. Peran penting pendidikan ditinjau dari segi anak dan orang tua. Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh. Pendidikan sangat penting bagi anak, sebab sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, melainkan dipenuhi oleh orang tua. Dengan kata lain, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, dan dorongan dari orang lain untuk mempertahankan hidup dengan pembelajaran bertahap. Dengan pendidikan, karena dorongan orang tua, yaitu hati nurani, mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya, sehingga tanggung jawab moral hadir terhadap orang tua. Melalui pendidikan, anak dapat memperoleh kepandaian, keterampilan, serta pembentukan sikap dan tingkah laku, sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Rena Maleosa. Peran penting pendidikan ditinjau dari segi anak dan orang tua. Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh. Pendidikan sangat penting bagi anak, sebab sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan dipenuhi oleh orang tuanya. Dengan kata lain, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, dan dorongan dari orang lain untuk mempertahankan hidup dengan pembelajaran bertahap. Pendidikan karena dorongan orang tua, yaitu hati nurani, mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya, sehingga tanggung jawab moral hadir terhadap orang tua. Melalui pendidikan, anak dapat memperoleh kepandaian, keterampilan, serta pembentukan sikap dan tingkah laku, sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri. Nah, sikap dan perilaku ini ditentukan oleh pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Nah, peran penting pendidikan ditinjau dari segi pembangunan. Pendidikan sangat penting untuk pembangunan bangsa. Maka dari itu, berbagai usaha dan kegiatan dilaksanakan untuk pengelolaan, peningkatan supervisi, serta tata laksana pendidikan. Misalnya, meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar. Nah, profesionalisme tenaga pengajar ini sangat penting bagi
pengaruh pembangunan bangsa Indonesia. Nah, tanpa profesionalisme tenaga pengajar, maka pendidikan di Indonesia akan semakin buruk. Nah, lanjut di slide 9. Bab 2, pembahasan. Mutu pendidikan di tengah COVID-19. Dunia pendidikan merupakan jembatan bagi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan pendidikan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, tidaklah mudah, memerlukan proses panjang, serta dibutuhkan pula kerjasama atau keterlibatan dari berbagai pihak dan elemen-elemen. Melihat mutu pendidikan yang semakin hari semakin merosot, ditambah lagi tugas bagi para tenaga pendidik untuk memperhatikan pendidikan dan pemecahan masalah mengenai turunnya mutu kualitas pendidikan di Indonesia ini. Terlebih di tengah kasus COVID-19 ini, semua aktivitas pembelajaran dialihkan ke rumah. Semuanya tidak bertatap muka secara langsung, semuanya hanya online, hanya daring, yang membuat siswa-siswa atau mahasiswa itu menjadi bosan dengan pembelajaran mereka, tidak melihat suasana di luar, tidak bercengkrama dengan teman-teman, tidak belajar langsung dengan gurunya, bertemu langsung dengan gurunya, dan itulah yang membuat siswa atau mahasiswa semakin bosan dengan pembelajaran dunia daring ini. Nah, itu akan menyebabkan mutu atau kualitas pendidikan semakin menurun dan tidak efektif. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devran. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya mutu dalam pendidikan dan serta hal-hal yang mendasari mutu pendidikan tersebut bisa tercapai. Mutu dalam pendidikan merupakan suatu hasil dari kepuasan siswa maupun pendidik atau guru dari hasil belajar yang telah dicapai melalui produk atau jasa yang diberikan atau pelayanan yang tersedia. Karena semakin tinggi mutu yang didapatkan, maka semakin tinggi pula kualitas pendidikan yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Menurut Slamet pada tahun 1999, mutu dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan empat usaha dasar, di antaranya terciptanya situasi atau kondisi menang-menang, win-win solution, atau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Keputusan-keputusan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak, bukan situasi stakeholders atau kalah menang, atau salah satu pihak mendapatkan hasil yang rugi atau merugi. Antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan, utamanya antara pimpinan dan staf lembaga. Yang kedua yaitu perlunya pengembangan motivasi intrinsik atau dari dalam diri dari setiap orang yang terlibat pada proses pencapaian mutu yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, setiap pemimpin atau pimpinan harus bisa membangun orientasi pada proses dan hasil jangka panjang yang konsisten dan terus-menerus agar bisa menghasilkan keuntungan atau dapat tercapainya mutu yang baik. Dan yang terakhir adalah pengembangan serta
Dan yang terakhir adalah pengembangan serta pembangunan kerjasama atau kerja tim yang terlibat pada proses pencapaian mutu tanpa adanya unsur persaingan yang bisa menjadi problem atau masalah. Nah, selain keempat tersebut, itu diperlukan juga paradigma baru yang bisa membantu dalam pencapaian kualitas mutu pendidikan. Wira Kartakusuma pada tahun 1998 mengatakan mutu pendidikan akan terselenggara jika difokuskan pada paradigma baru yang mengandung 4 pilar juga. 4 yang terfokus pada bidang manajemen, yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah saya menjelaskan bagaimana pentingnya mutu dalam suatu pendidikan dan hal-hal yang mendasari mutu tersebut dapat tercapai, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mutu dalam pendidikan tersebut bisa tercapai, apa saja langkah yang dapat kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan kualitas mutu dibutuhkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut Umiarso dan Nurzasin pada tahun 2011, memberikan langkah dasar dalam peningkatan mutu dapat dilakukan melalui peningkatan manajemen organisasi atau pengelolaan dalam organisasi tersebut, dan mutu pengelolaan sumber daya manusia terlebih dahulu. Selain itu, layanan pendidikan dalam suatu lembaga harus mengutamakan dan memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan. Seperti layaknya suatu lembaga atau suatu misalnya dapat dikatakan sebagai suatu tempat makanan lah. Bagaimana tempat makanan tersebut bisa laku, yaitu dengan cara melihat pasar atau kondisi di sekitarnya agar bagaimana mereka bisa membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari lingkungannya tersebut. Begitupun juga dalam pendidikan. Nah, kepuasan dari hasil tersebut dapat bermanfaat dan menjadi program acuan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan bagi lembaga-lembaga yang lain. Salah satu sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas mutu dalam pendidikan tersebut dalam dunia pendidikan ini, salah satunya itu sekolah. Kenapa sekolah? Karena sekolah yang merupakan lembaga pendidikan resmi setelah lingkungan keluarga yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi kesimpulannya, setelah membaca topik permasalahan yang diangkat, maka kesimpulan yang didapatkan adalah permasalahan-permasalahan pendidikan yang hadir di Indonesia merupakan sebuah ketidakbebasan pendidikan yang dimiliki Indonesia. Merupakan sebuah ketidakbebasan karena bersifat menghalangi pembangunan nasionalnya karena berdampak kepada kapabilitas masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki permasalahan pendidikan melakukan kerjasama internasional dengan menerima program-program bantuan yang adalah bentuk upaya dari UNESCO untuk sebuah teori dalam SDG for Indonesia. SDG for Indonesia dalam teori neoliberalisme yang diangkat sebagai sebuah teori adalah setiap negara berada di dalam sistem internasional dan memiliki sifat interdependensi
kompleks. Hal ini menghasilkan situasi dalam berhubungan setiap negara memiliki 3 macam jaringan. Indonesia yang menerima bantuan dari UNESCO menjalankan interaksi dengan UNESCO masuk ke dalam jaringan hubungan internasional. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.